Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah pemuda FOR yang dimulai jam 10 pagi. Jangan lupa, hari Jumat tanggal 1 Mei jam 9 pagi sampai jam 1 siang, kita akan mengadakan seminar parenting bukan nakal tapi terluka yang akan dibawakan oleh Bu Lis Budayana. Acara ini terbuka untuk umum dengan biaya 25.000 yang sudah termasuk makan siang dan snack. Khusus untuk jemaat SCPK Maraja Wali, Anda dapat mengikuti acara ini dengan gratis. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk memperlengkapi diri Anda. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Kak Naomi melalui 0817 0319 0939 dan Kak Helen melalui nomor 081 234 800 303. Untuk informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi. Bersyukur kesempatan pagi hari ini dari tim penggembalaan City Blessing memberikan satu kesempatan bagi saya untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan ini adalah satu kesempatan kali kedua saya boleh memberitakan firman Tuhan. Dan saya menganggap ini adalah satu kehormatan bagi saya gitu ya. Bagaimana saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman gitu ya. Lebih banyak wawasan seperti itu ya. Dan hari ini kita memasuki satu minggu ketiga. Dan ini masih berbicara tentang nuansa Paskah gitu ya. Kita 2 minggu yang lalu sudah memperingati bagaimana Yesus telah mati dan hari yang ketiga Yesus juga bangkit dari kubur gitu ya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit gitu ya. Dan hari ini kita akan melihat dan membicarakan seperti apa respon kita ketika kita sudah menyaksikan, sudah mendengarkan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Seperti apa respon kita menanggapi apa yang sudah Allah kerjakan tersebut. Nah hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian yang saya berikan judul kacang lupa akan kulitnya. Ya, peribahasa ini adalah satu peribahasa yang sangat umum kita dengar. Betul ya Bapak Ibu? Ini adalah satu peribahasa yang sangat umum dan bahkan ini sering kali kita alami mungkin ya. Dan ini sederhananya tidak tahu berterima kasih seperti itu ya. Tidak tahu asal usulnya seperti itu bisa diterjemahkan seperti itu. Kacang lupa akan kulitnya gitu ya. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membukanya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 dan kita akan membaca Alkitab ini secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membacakan firman Tuhan, mendengar bahkan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka muncul satu pertanyaan, mengapa kira-kira ayat ini muncul?
Pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan, sebut saja Paulus yang menuliskan ayat ini. Mengapa Paulus harus menuliskan ayat ini? Ada apa dengan penerimanya? Ternyata kalau kita lihat khususnya kitab Korintus, kita akan menemukan bagaimana kesombongan rohani daripada jemaat Korintus. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Korintus, ada begitu banyak bagaimana Paulus membahas tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Untuk apa? Untuk memberikan satu pemahaman yang benar bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus meresponi apa yang Tuhan berikan. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita akan melihat mengapa Paulus harus menuliskan ini. Ternyata Paulus menuliskan ini untuk memberikan satu teguran kepada jemaat Korintus yang seringkali meninggikan diri. Nah, oleh karena itu, dari sini kita akan melihat kacang lupa akan kulitnya, gitu ya. Orang Korintus adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Orang Korintus adalah orang-orang yang begitu kaya dengan karunia-karunia. Tetapi Paulus mengatakan semuanya itu sia-sia tanpa adanya kasih. Kita seperti gong gemerincing yang berbunyi, tetapi kita tidak ada tindakan untuk melakukan kasih itu. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Namun dalam hal ini kita akan melihat ayat yang kita sudah baca tadi. Pelajaran apa yang kita bisa lihat gitu ya. Bagaimana tanda orang yang menghargai kasih karunia Allah. Kalau Allah sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mati di kayu salib. Rela untuk mengorbankan dirinya untuk menggantikan posisi kita. Maka menjadi pertanyaannya, bagaimana tanda kita bahwa kita itu menghargai apa yang Allah sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tepatnya 2 minggu kemarin yang kita sudah rayakan. Masalah Paskah. Nah, yang pertama menerima keberadaan diri gitu ya. Kita bisa lihat itu di bagian 10 bagian A dikatakan karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku sekarang. Paulus tidak mengingkari masa lalunya yang begitu kelam. Kalau kita melihat sebelum Paulus berjumpa dengan Yesus, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan Paulus yang mana sangat sadis. Bagaimana Paulus ini menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya, memenjarakannya, gitu ya. Kita melihat satu kehidupan Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus, sungguh amat tidak baik. Nah, ketika Paulus mengatakan di dalam hal ini karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus menyadari bahwa di ayat 9 bahkan dia merasa bahwa dirinya itu tidak layak untuk diangkat sebagai rasul. Karena apa? Karena kesadisannya akan jemaat Tuhan yang dianiaya. Itu yang membuat dia merasa tidak layak untuk jadi rasul. Tetapi sungguh uniknya, sekalipun Paulus ini adalah orang yang begitu sadis, orang yang begitu mengancam jemaat Tuhan, tetapi Tuhan memilih Paulus untuk pelayan dari Yesus. Ketika Paulus mengatakan aku adalah sebagaimana aku sekarang, menunjukkan bahwa Paulus menerima identitas yang baru. Walaupun Paulus adalah penganiaya jemaat, tetapi Tuhan memberikan satu identitas yang baru kepada Paulus. Makanya kalau kita melihat, ada begitu semangat yang membara di dalam hati Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Untuk sesuatu hal yang tidak baik. Untuk apa? Untuk membunuh. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pelayannya, semangatnya tidak berkurang. Justru malah membara. Membara bukan untuk apa? Bukan untuk membunuh, tetapi untuk memberitakan Injil. Untuk bagaimana Yesus yang telah mati dan bangkit itu diberitakan dengan leluasa. Makanya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23 sampai ayat yang ke-30, di situ Paulus menceritakan bagaimana kisah hidupnya yang begitu kelam. Ketika dia mulai mengikut Yesus, ada begitu banyak penderitaan yang dia alami. Ada begitu banyak hal yang harus mengancam hidupnya. Sampai-sampai dia seolah-olah kehilangan harapan mengikut Tuhan.
Bahkan begitu banyak pun pukulan, cambukan yang harus ia terima. Di penjara, karam kapal, dan sebagainya. Kelaparan pun dialami oleh Paulus. Tetapi walaupun Paulus harus mengalami semua itu tidak mengurangi satu semangat dari Paulus untuk terus melayani Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Paulus dalam hal ini tidak terjebak dalam satu kondisi masa lalunya. Walaupun dia adalah penganiaya jemaat, dia tidak terus hidup di dalam masa lalunya. Dia tidak dikuasai oleh pikiran masa lalunya yang merasa dia mungkin tidak layak. Aku tidak layak sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Filipi, Paulus mengatakan semua yang ada di belakangku itu semua sampah. Dan hari ini mengarahkan pandanganku ke depan. Itu mengindikasikan bahwa Paulus itu tidak terjebak di dalam masa lalu yang begitu kelam. Paulus juga menyadari apa yang sudah Paulus kerjakan di dalam pelayanannya. Bahkan ketika dia menjadi rasul, dia mulai memberitakan Injil, bahkan sekalipun dia harus menderita, dia katakan bukan karena hebatnya. Bukan karena dia layak untuk itu, tetapi karena hasil dari anugerah Allah. Dia tahu bahwa ketika dia harus menderita, dia tahu bahwa itu adalah anugerah. Dia tahu itu adalah kasih karunia. Cukup unik Bapak Ibu. Menderita permasalahan kok menjadi satu anugerah. Tetapi kalau kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan, kita dikaruniakan bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga harus menderita. Berarti menderita permasalahan yang kita hadapi itu menjadi bagian dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita menderita untuk Tuhan, satu berkat bagi kita. Satu sukacita bagi kita kalau kita menderita untuk Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan kita, itu yang menjadi berbeda. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita, memang sudah selayaknya kita harus menerima itu. Tetapi kalau kita menderita karena Yesus, kita menyampaikan Injil, tetapi kita harus menderita. Satu berkat sukacita harus kita sadari. Makanya Yesus berkata bahwa di dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang menderita karena aku. Karena mereka adalah orang-orang yang anak-anak kerajaan surga di dalam Matius pasal 5. Gitu ya. Nah dari sini menerima keberadaan diri, kita bisa belajar bahwa harta, posisi yang hebat seringkali bisa membuat kita merasa bahwa kita aman. Kekayaan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita sudah capai, seringkali membuat kita tidak perlu Tuhan. Tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya itu tidak bisa mengisi satu kekosongan di dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sekalipun kita memiliki semua hal dalam hidup kita, punya harta, punya kekayaan, punya jabatan dan semua hal, tetapi hati kita masih ada satu ruang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Ada begitu banyak orang yang punya semua hal tapi masih khawatir. Ada begitu banyak orang yang punya semuanya, sampai-sampai kita melihat begitu hebat orang ini, tetapi di dalam hidupnya penuh dengan kecemasan. Tetapi ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Saat semua terasa cukup, disitulah kita paling mudah lupa bahwa kita itu butuh Tuhan. Saat kita merasa ini sudah ada, untuk ini sudah ada. Buat apa Tuhan? Itu hal yang paling konkret yang kita bisa lihat. Bahwa seringkali kita bisa lupa Tuhan karena apa? Karena kita sudah punya semuanya. Kita sudah aman dengan semua yang kita punya. Mungkin Bapak Ibu tidak punya harta barangkali. Tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan.
atau tidak punya sesuatu hal lah yang dibanggakan dari diri kita. Tetapi hari ini kita masih ada di tempat ini, kita masih bisa duduk di tempat ini. Itu semua karena pemberian Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa hadir mungkin di tempat ini, yang bagaimana mereka harus tinggal di rumah sakit barangkali. Mereka harus tinggal di rumah mereka karena tidak bisa mempunyai satu kemampuan untuk pergi ke gereja. Tetapi kita bisa ada di tempat ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa bersuka cita memuji Tuhan seperti yang tadi. Itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kita harus tahu betapa betapa besar anugerah yang menopang hidup kita. Walaupun kita menyadari bahwa Tuhan seolah-olah diam dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya masalah, Tuhan di mana ketika saya punya banyak masalah? Tuhan di mana ketika saya punya begitu banyak kekurangan? Tetapi kita lupa bahwa kalau kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada anugerah kasih karunia Tuhan yang menopang hidup kita. Kita masih bisa bernapas dengan baik. Kita masih bisa menikmati makan dengan baik. Tidak harus pergi ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kita yang hebat. Tetapi Tuhanlah yang menopang hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Manusia tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Tuhan tanpa manusia tidak menjadi masalah. Tuhan bisa melakukan semua, tetapi Tuhan tanpa manusia menjadi masalah. Manusia itu terbatas, manusia itu tidak sanggup melakukan semua hal. Ini perenungan yang pertama yang kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana tanda orang yang menghargai kasih karunia Allah. Bagaimana tanda orang yang tidak lupa kacang akan kulitnya, gitu ya, yang menghargai kasih karunia. Yang kedua, bekerja lebih giat. Kalau kita melihat di ayat 10 bagian B dikatakan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus mengatakan ini, bahwa ketika dia menerima anugerah daripada Yesus, mempunyai satu kesempatan menjadi rasul, bisa melakukan begitu banyak pelayanan. Dia katakan bahwa dia begitu bekerja keras melebihi rasul, murid-murid yang dipilih oleh Yesus itu sendiri. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak layak. Tetapi karena ketidaklayakannya lah anugerah itu dinyatakan di dalam diri Paulus. Kasih karunia yang diterima oleh Paulus tidak membuat dia itu tinggal nyaman, malas-malasan, tidak usah melayani Tuhan. Aku sudah menerima anugerah. Ya sudah, santai saja. Paulus tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi bukti bahwa Paulus menghargai kasih karunia Tuhan, yaitu dia bekerja lebih giat. Itulah tanda orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita yang harusnya kita yang menerima semua murka itu, tapi Yesus mau menggantikan posisi kita. Bahkan Yesus juga menjamin masa kekal kita, masa depan kita lewat dia bangkit pada hari yang ketiga. Paulus memastikan bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan tidak sia-sia. Artinya Paulus memastikan bahwa kasih karunia ini harus menghasilkan sesuatu. Harus menghasilkan buah. Tidak tinggal santai gitu ya. Bahkan Paulus lebih bergiat bekerja melayani Tuhan dibandingkan 12 rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Yang sederhananya kalau kita tahu 12 murid Yesus yang dipilih Yesus. Paulus lebih giat dari mereka.
Kalau kita melihat seperti di dalam 2 Korintus pasal 11 tadi, Paulus begitu banyak mengalami yang namanya penderitaan. Ada begitu banyak hal yang harus Paulus alami dibandingkan 12 rasul yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan di akhir hidup dari Paulus, Paulus harus mati menjadi seorang martir gitu ya. Mati dibunuh, dipenggal. Semua hal itu dilakukan oleh Paulus untuk apa? Karena dia tahu bahwa dia sudah menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah inilah menjadi motivasi, alasan Paulus untuk bergiat lebih keras. Bukan supaya kalau aku melakukan ini, kira-kira aku dapat apa. Kalau aku kira-kira bantu ini, kira-kira hal apa yang bisa aku dapatkan. Itu tidak menjadi motif dari Paulus. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadanya menjadi satu-satunya alasan untuk Paulus lebih bergiat untuk melayani. Paulus dalam melayani tidak digaji. Paulus melayani tidak ada hal yang diberikan kepada dia. Nanti kalau kamu melayani, saya berikan mobil ya. Tidak seperti itu. Kalau kamu melayani Paulus, nanti saya kasih 10 juta 1 bulan. Tidak ada seperti itu. Tetapi sekalipun semua itu tidak diterima oleh Paulus, tetapi Paulus melayani dengan begitu giatnya. Karena apa? Karena anugerah yang diterimanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberi begitu banyak dalam hidup kita, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita berkata, aku bersyukur pagi hari ini, Tuhan masih berikan satu kesempatan bisa datang ibadah, bisa bernapas leluasa. Tetapi mari kita mulai bertanya kepada diri kita, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Seringkali kita hanya menuntut, aku mau ini, tapi kita lupa mempertanyakan apa yang aku sudah berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kitalah yang kadangkala berhenti untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika ada satu masalah, mungkin semangat kita untuk melayani menjadi berubah. Tetapi semangat Paulus tidak pernah berubah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kita yang seringkali tidak memberi yang terbaik. Jangankan memberikan yang terbaik, yang baik pun kadangkala kita masih bertanya, ini masih berkenan di hati Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita menikmati anugerah Tuhan, tetapi hidup kita tidak menghasilkan apa-apa. Makanya ada satu konsep pemikiran, kalau mungkin Bapak Ibu di tempat ini pernah mendengar istilah hyper grace, berlimpahnya kasih karunia. Ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika saya sudah menerima anugerah daripada Tuhan, hidupku menjadi bebas dan aku bisa melakukan semua hal yang aku inginkan. Tuhan tidak pernah mengungkapkan hal demikian. Justru ketika kita menerima anugerah itu, pada saat itulah kita harus menyadari bagaimana kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita melayani, diberikan satu kepercayaan untuk melayani Tuhan, mau seperti apapun pelayanannya, tidak harus di mimbar ini, itu bisa menjadi yang terbaik yang Tuhan lihat daripada di mimbar. Karena tergantung hati Bapak Ibu. Walaupun mungkin tidak ada yang melihat pelayanan kita, mungkin di rumah kita hanya berdoa untuk seseorang, itu juga menjadi pelayanan kita. Tuhan bisa menganggap itu suatu hal yang sangat berharga. Kalau hari ini kita masih diam, kita masih belum berbuahkan apa-apa, mungkin kita sudah mulai lupa akan besar
banyaknya kasih anugerah Tuhan. Ketika kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita dan kita fokus kepada diri kita sendiri, pada saat itulah satu titik di mana kita sedang lupa dengan anugerah Tuhan. Harusnya kita mencurahkan anugerah Tuhan itu kepada orang-orang yang belum menerima. Tidak berhenti dalam diri kita, tetapi kita teruskan kepada orang lain yang belum menerimanya. Oleh karena itu dari hal ini kita bisa belajar bahwa orang yang benar-benar mengerti anugerah Tuhan, ia tidak akan menjadi orang yang malas, yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi justru akan bekerja lebih giat dan memberi yang terbaik. Ada amin Bapak Ibu? Bagian yang ketiga yang kita bisa renungkan dari satu ayat yang tadi, kita hanya satu ayat Bapak Ibu. Kalau tadi kita menerima keberadaan diri, yang kedua apa Bapak Ibu? Bekerja lebih giat, yang ketiga rendah hati. Kalau kita melihat di bagian 10, bagian C dikatakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengklaim bahwa apa yang dia lakukan, dia juga menjadi rasul bukan karena dia layak, bukan karena dia hebat, karena dia bisa melakukan semua hal. Tetapi dia menyadari bahwa dia dianugerahkan kasih karunia. Tuhan memilih dia karena dia tidak layak. Seringkali pemakaian Tuhan dalam hidup kita ketika kita merasa bahwa diri kita tidak layak. Yang menjadi bahaya Bapak Ibu ketika kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu yang lebih bahaya. Paulus menyatakan dengan tegas bahwa kalau dia bisa melakukan semua hal yang dia kerjakan, dia juga bisa menjadi rasul. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Paulus sudah bekerja paling giat, melayani dengan hebat, tetapi ia menyatakan, bukan aku, tapi dia. Bukan aku yang melakukan ini, tetapi Tuhanlah yang menyertai aku. Di dalam realitanya, seringkali kita berkata, aku. Kalau aku tidak ada, semua tidak jadi. Coba kalau aku tidak ada, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi walaupun kita sudah melihat apa yang dikerjakan oleh Paulus, Paulus tetap berkata, bukan aku, tetapi anugerah Tuhan yang menyertai aku. Paulus dalam hal ini tidak meninggikan diri. Justru Paulus di dalam hal ini menunjukkan bahwa apa yang dia punya, apa yang dia bisa lakukan, itu semua karena kasih karunia yang mencerminkan kerendahan hati dari sang Paulus. Walaupun Paulus mengatakan, aku lebih daripada semua rasul yang dipilih Tuhan. Tetapi bukan untuk bermegah. Tetapi untuk menunjukkan kepada jemaat Korintus yang begitu meninggikan diri ini. Baru dapat satu karunia, sudah begitu tingginya hatinya. Tetapi Paulus mengatakan, aku sudah punya semua itu. Tapi bahkan aku juga menjadi rasul, aku bisa melakukan ini, menderita bagi Yesus. Tetapi itu bukan aku, tapi anugerah Tuhan. Paulus menyadari bahwa ia hanya alat, bukan pusat. Dia hanya alat media yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Bukan menjadi pusat dari perhatian orang. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita bisa melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang begitu hebat. Bagaimana dia diangkat ke tingkat 3 sorga untuk menyaksikan begitu banyak penglihatan. Tetapi di dalam cerita itu dia tidak menyebutkan itu adalah dirinya. Tetapi dia hanya mengatakan, aku tidak tahu siapa, yang penting orang Kristen,
aku tidak tahu di mana, tetapi dia diangkat ke tingkat 3 surga, menyaksikan semua. Paulus tidak menyatakan, itu loh aku. Karena apa? Untuk memberikan koreksi kepada pikiran jemaat Korintus. Bahwa semua hal yang kita bisa kerjakan, kita bisa menerima karunia itu karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kita hanyalah alat, bukan pusat perhatian. Bukan kita yang hebat, tetapi Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa menjawab kebutuhan orang lain, bisa menolong orang lain, bukan karena kita punya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhanlah yang menggerakkan hati kita untuk berbuat baik. Semakin kita dipakai Tuhan, harusnya semakin juga kita harus menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Justru karena ketidaklayakan inilah yang membuat kita harus semakin rendah hati. Semakin menganggap bahwa diri kita itu sebenarnya tidak lebih baik dari orang lain. Tuhan memakai hidup kita bukan karena diri kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, bukan karena kita lebih pintar dari orang lain, bukan karena kita punya segalanya, maka Tuhan memakai kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah kalau kita masih bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada satu alasan bagi kita untuk meninggikan diri. Kalau kita bisa melakukan semua sesuatu, kita harus semakin menyadari bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, di poin yang ketiga ini kita bisa melihat semakin kita menyadari anugerah Tuhan, maka semakin pula kita akan rendah hati. Tetapi sebaliknya, semakin kita lupa anugerah Tuhan, maka semakin pula kita meninggikan diri. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari pembicaraan kita, dari firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita bisa menyadari bahwa kita bisa menerima keberadaan diri, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin hidup orang itu lebih enak, hidup orang itu lebih jelas, hidup orang lebih berkecukupan, tetapi sedangkan kita jangankan cukup, masih kurang gitu ya. Kita harus sadari bahwa kalau kita pun bisa bekerja lebih giat, dan bahkan kita bisa punya kerendahan hati, maka itu semua karena anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sedikit ini bisa menjadi satu kekuatan bagi kita, untuk menjadi satu teguran bagi kita untuk bisa kembali kepada Tuhan, untuk bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan.